Hari Minggu tanggal 14 April 2024, hari Minggu Paskah yang pekan yang ketiga. Intensi misa yang pertama untuk Bapak Yoyong Pangarah sekeluarga, mohon lindungan Tuhan dari kuasa kegelapan dan anaknya kembali kepada jalan Tuhan. Dan juga untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesehatan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefan Lee Michelle di Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nisi Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Aloysiatani beserta anak-anak dan keluarganya di Surabaya, untuk Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Caimeli, kesehatan Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camefong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, untuk Anti Regina Ho di Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifasius Agresto dan keluarga, Christian Erlin Endro di Jakarta, untuk keluarga Ahya Samson, kelancaran usaha Yulianus Hendilim dan usaha Fernandilim, untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Emeda Bajar dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Herni Gunawan dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Maria Aryani Wijaya dan keluarga di Ungaran, Eniki Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina Mikael di Jakarta, untuk keluarga Anti Priska dan Uncle Robert Ayin di Serian Sarawak, dan juga untuk keluarga Sis Jessica, anak Jolis di Serian Jenan Sarawak. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Lee Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my four boy, Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yu Lung, Ansel Ling Jun Lung, dan Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta, Ibu Leni dan keluarga di Jakarta, dan juga untuk kesembuhan Dr. Denny A. Sudarsono dari sakit ginjalnya. Kita juga berdoa untuk ketenangan kedamaian arwah-arwah yang telah meninggal dunia, yaitu untuk Romo Stefani Hure yang telah dipanggil oleh Tuhan, untuk Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, supaya mulai keselamatan, kedamaian, ketenangan bersama dengan Bapa di surga. Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Lee Kok Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Kuang Hak dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Lik Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Sing Kiang meninggal di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing, Sarawak, Suparto Daryanto meninggal di Jakarta, Sisilia Yanti Maja meninggal di Sydney, Australia, Leo Namsien meninggal di Pontianak, Ana Maja meninggal di Jakarta bersama dengan Mr. Loren Hamlin.
Kita persembahkan seluruh intensi misa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bermasmurlah bagi namanya yang mulia. Gemakanlah pujiannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Setiap kali kita bertemu untuk merayakan Ekaristi, Kristus berada di tengah-tengah kita. Ia diceritakan dalam bacaan-bacaan dan akan kita kenal kembali dalam membagi-bagi roti dan berkata, "Akulah ini dan rabalah saja." Bagi kita pun seperti bagi para rasul, kehadiran Yesus selalu mengembirakan, sekalipun mungkin kita tak akan menemukan pemecahan atas persoalan kita. Namun kita tahu bahwa pertemuan kita dengan Kristus yang telah bangkit membantu kita untuk mengalahkan rasa bimbang yang timbul dalam hati kita. Dan bila kita jatuh ke dalam dosa, maka kita yakin bahwa Tuhan akan mengampuni dan bahwa Yesus akan menjadi perantara kita di hadapan Bapa. Marilah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan duduk di sisi kanan Bapa dalam kemuliaan sebagaimana pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju kemuliaan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan mendampingi kami, umat-Mu, dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal dan Maha Kuasa, Engkau telah memenuhi janji yang diwartakan para nabi pada diri Yesus yang bangkit dan hidup mulia. Kami mohon bersabdalah kepada kami, agar kami dapat mengenal Engkau dan mengasihi Engkau sebagai Bapa kami yang patut dipercaya, karena selalu mengatakan yang benar serta melaksanakannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari berkatalah Petrus kepada rakyat Yahudi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah leluhur kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup yang telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kamilah saksinya. Namun saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu.
Tetapi dengan jalan yang demikian Allah telah mengenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dan dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah Injil, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, hendaknya cahayamu menyinari kami ya Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang adil. Apabila aku bersusah, lapangkanlah dadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ketahuilah Tuhan akan mengerjakan karya agung bagi para kekasihnya. Tuhan akan mendengarkan aku bila aku berseru kepadanya. Hendaknya cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan menurunkan berkat? Hendaknya cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Hendaknya cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Aku hendak membaringkan diri dan tidur dalam kehadiran-Mu yang menenteramkan. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membuat istirahatku aman sentosa. Hendaknya cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, hal ini kutulis kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, Sang Adil. Dialah pepulih atas segala dosa kita, dan bukan atas dosa kita saja, tetapi juga atas dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalamnya itu sungguh ada sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui kita berada di dalam Kristus. Demikianlah Injil, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, terangkanlah kitab suci, maka kobarkanlah hati kami bila mendengar sabda-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Paskah itu juga, waktu senja, kedua murid yang baru kembali dari Emmaus menceritakan segala sesuatu yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus kembali ketika Ia membagi-bagi roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hidupmu? Lihatlah tanganku dan kakiku, akulah sendiri ini. Rapalah tulangnya. Lihatlah, karena hantu tidak punya daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya, ada yang masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu
ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dan semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam Injil Lukas, cerita ini menarik karena mengemukakan kenyataan kebangkitan. Kebangkitan itu bukanlah semata-mata kelanjutan kehidupan Kristus secara rohani, melainkan mengenai jiwa dan raganya. Itulah kunci setiap harapan manusia dan dunia, dan para rasul tidak mau memiliki harapan itu untuk diri sendiri. Sesudah pertemuan mereka dengan Kristus yang mengagumkan itu, mereka sebelumnya tidak mau menerima penderitaan Al-Masih, malahan menjadi pewarta sabda kehidupan yang bersemangat. Sebab itu harus dicanangkan ke dalam seluruh dunia, menggemakan dalam lubuk hati setiap orang. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Yesus adalah pengantara kita di hadapan Bapa. Juga bila kita terganggu oleh kebimbangan dan kita tidak tahu bagaimana pemecahannya, maka marilah kita panjatkan doa kita kepada Bapa di surga. Baik bagi kaum awam di dalam gereja, ya Bapa, berkatilah para rasul awam, para katekis dan pendidik, para pembina dan penjiwa gerak-gerakan sosial, agar pengabdian mereka dalam karya kerasulan memberi kesaksian nyata atas iman akan Kristus yang telah bangkit. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, semoga berkat kebangkitan Kristus mereka yang diperbudak oleh kejahatan, perjudian dan hiburan yang tak sehat dapat bangkit dari kejahatan dan dosa. Marilah kita mohon. Bagi para penderita, ya Bapa, semoga berkat kebangkitan Kristus para penderita cacat dan sakit berhasil menggulingkan batu penutup masa depan yang cerah. Marilah kita mohon. Bagi keluarga-keluarga muda di paroki kita, ya Bapa, bimbinglah para keluarga muda di paroki kami, agar menemukan kebahagiaan dalam saling mencinta dan membuktikan kesetiaan yang mantap. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami persembahkan seluruh intensi-intensi misa dalam perayaan Ekaristi ini. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka, berikanlah mereka kesehatan dan sembuhkanlah mereka yang sakit, dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, dalam diri Yesus yang telah bangkit Kau tunjukkan siapakah Engkau itu sebenarnya. Ialah Allah yang setia, Allah Bapa orang-orang hidup dan sukacita kami. Maka dengarkanlah doa putra dan putrimu, dan perkenankanlah kami bergembira karena perantara Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu
kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus tidak berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas, kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berilah kami makanan roti yang dibagi-bagi oleh Putra-Mu, dan semoga kami menghayati bahwa Dia hidup dan menjadi pengantara kami di hadapan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan teristimewa. Pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami untuk selamanya, menjadi pembela kami di hadapan-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Ia tak wafat lagi, dan setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Pani Hure dan Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu.
Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Kristus harus menderita dan bangkit dari alam maut pada hari ketiga. Atas namanya taubat dan pengampunan dosa diwartakan kepada segala bangsa. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan baru,
Semoga pada kami Kau penuhi pula segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Musa dan para nabi, sebagaimana yang telah Kau laksanakan pada diri Yesus yang telah bangkit. Jadikanlah kami saksi-saksi atas Engkau yang selalu hendak menganugerahkan hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini diberikan berkat kesembuhan, keselamatan, perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.